permasalahan umum yang sering aku dengar dari teman-teman dan adik-adik semuanya. Kemudian yang ketiga ada tentang sumber penggalian ide, ada cara, metode atau pemantapan ide. Kemudian kelima ada mengenai pembagian tugas. Yang keenam yaitu ada tanya jawab. Jadi untuk sekedar informasi, untuk pembagian tugas ini akan diberikan ke kelas 10 dan kelas 11. Jadi aku harap semuanya mendengar dengan baik, terutama yang kelas 10 sama kelas 11, karena tugasnya ini akan berkaitan dengan materi yang aku bawain sebentar lagi. Jadi lanjut aja. Kita ke sesi pertama yaitu tentang kunci utama dalam meneliti. Nah, jadi kunci utama agar sukses dalam meneliti atau dalam membuat suatu karya ilmiah itu ada dua. Ada ilmu dan juga ada pengorbanan. Ilmu ini maksudnya yaitu diperlukan suatu ilmu pengetahuan baik saintek maupun sosial atau soshum sesuai dengan topik yang kalian angkat nantinya. Jadi perlu kalian tanamkan juga pemikiran bahwa ekstrakurikuler KIR ini atau topik yang diangkat di KIR sebenarnya sangat fleksibel. Jadi kalian bisa mengambil topik apapun asal kalian tekun dan disiplin, maka yang awam terhadap suatu materi pun bisa meraih kesuksesan dalam penelitiannya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngambil topik yang menurut kalian masih baru banget atau pengen coba-coba gitu, boleh banget ya. Asal namun saran aku sih kalian ngambil topik yang sesuai dengan minat kalian. Jadi sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian mampunya di mana? Misalnya di kesehatan, di teknik, kalian ngambil sesuai kemampuan kalian. Setidaknya kalian mengetahui dasar-dasarnya, karena kita kan di SMA ini kita kebanyakan di perlombaan. Jadi untuk perlombaan tentunya kalian ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Jadi apabila kalian mengambil topik yang sesuai dengan kemampuan kalian, maka tentunya potensi untuk menang itu jadi lebih besar. Tapi sebenarnya boleh banget sih, kayak yang aku bilang tadi, misalnya mau coba-coba hal baru, boleh banget ya. Jadi yang kedua, ada pengorbanan. Pengorbanan ini itu maksudnya diperlukan pengorbanan waktu. Misalnya kalian yang suka main games, yang suka jalan-jalan, itu jadinya nggak boleh ya jalan-jalan ya, masih pandemi. Nah, jadi diperlukan pengorbanan waktu ketika kalian memulai untuk meneliti atau membuat suatu karya ilmiah. Jadi aku yakin banget sih di setiap perlombaan tuh pastinya kalian bakal perlu meluangkan waktu kalian untuk bermain ataupun berjalan-jalan. Jadi tapi menurut aku di ini waktu yang diperlukan untuk meneliti itu lebih banyak, karena kalian tuh harus melakukan research, studi literatur, mengumpulkan data-data, atau kalian misalnya pakai atau membuat suatu alat, itu tentunya untuk merakit alat tersebut memerlukan waktu yang banyak dan juga menguras tenaga untuk berpikir yang lumayan ya. Jadi untuk pikir ini kalian harus mempunyai komitmen yang kuat ketika akan melakukan suatu penelitian. Jadi ibaratnya itu seperti apabila kalian menanam suatu biji semangka, misalnya kalian tidak rawat dengan baik, maka tentunya buahnya lama sekali kan kalian dapatkan. Jadi ketika kalian meneliti untuk menanam bibit atau berupa ilmu itu, rawatnya kalian harus memupuk ilmu tersebut, mengembangkannya, dan juga mencari data-data sehingga akhirnya nanti ilmu ini bisa kalian tuangkan ke dalam suatu karya tulis ilmiah yang konkret dan juga baik. Jadi masuk ke sesi 2 yaitu tentang permasalahan ketika akan meneliti yang sering banget nih aku dengar dari teman-teman, dari adik-adik, dan juga dari diri aku sendiri. Sering banget mengalami masalah ini.
Jadi apa aja itu? Yang pertama yaitu ada ragu untuk memulai. Nah, jadi ragu untuk memulai ini bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara struktural maupun minim pengalaman. Dari yang secara struktural ini sering banget teman-teman atau adik-adik itu bingung untuk memulai karena tidak mengerti. Jadi bagaimana susunan atau struktur dalam suatu karya ilmiah. Misalnya harus apa yang duluan, cover kayak gimana, atau pendahuluannya gimana, jadi isinya gimana. Nah itu biasanya sering banget yang membuat kita menunda untuk melakukan suatu penelitian. Nah, untuk materi ini nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk subpoin yang kedua itu ada minim pengalaman. Jadi sering banget nih kita nih ragu untuk memulai dikarenakan terlalu sebenarnya nggak perlu kita pikirin gitu loh. Jadi aku sendiri juga sering banget tuh waktu awal-awal mau lomba tuh sering banget mikir kayak aku takut banget misalnya nanti karya ini bakal gagal nantinya, atau di jalan nanti aku tiba-tiba bosan, tiba-tiba stuck gitu sama topiknya. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu memikirkan hal-hal yang begini ya. Jadi intinya kalian jalanin saja dulu, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Nanti lama-kelamaan pasti kalian akan terbiasa dengan proses penelitian karya tulis ilmiah. Jadi kalian juga nggak perlu takut karena di sini kakak kelas dan Pak Yuri juga bakal membina kalian. Di sini kita bisa diskusi bareng-bareng, sama-sama belajar biar nantinya kalian bisa terarah agar bisa menulis suatu karya ilmiah yang baik. Kemudian yang kedua yaitu yang sering banget aku dengar juga, dan ini juga sering banget aku alamin di setiap saat mau meneliti. Jadi ada bingung mencari ide. Nah seringkali kita tuh ketika kita sudah menemukan suatu topik yang akan kita bahas, jadi kita memikirkan topik tersebut terus-menerus sehingga akhirnya kita memikirkan banyak aspek dari topik tersebut. Jadi misalnya tentang COVID-19 gitu, kita awalnya mau membahas tentang kesehatannya saja, namun merembet jadinya ke sosial, jadinya ke politik, pemerintahan. Nah itu yang biasanya membuatkan kita menjadi bingung mengenai apa sih sebenarnya yang bakal kita bahas. Nah jadi di sini perlu banget sebenarnya adanya pembatasan ya, pembatasan dalam pembahasan suatu topik. Halo nih kan, ini mute ya. Saya tunggu sebentar ya. Tunggu ya. Mau nggak? Halo? Udah kok kan. Udah Kak. Udah? Tadi di mana tuh yang gini? Dari mana nggak kedengaran? Halo?
mulai dari slide ini bisa dari awal ini, dari mana bisa dapat itu. Oke. Jadi lanjut aja ya. Sorry tadi ada kesalahan teknis. Jadi lanjut ke sesi 3 yaitu sumber penggalian ide. Jadi dari mana aja kalian bisa mendapatkan ide atau suatu topik yang kemudian kalian bisa tuangkan dalam suatu karya ilmiah. Jadi yang pertama dari jurusan dan minat kalian. Jadi untuk jurusan dan minat ini sebenarnya sesuai yang aku bilang tadi, sesuai keinginan, bisa sesuai dengan jurusan kalian ataupun di luar jurusan kalian. Di sini aku mau nanya deh, dari kelas 10 sama kelas 11 ada nggak yang kira-kira di luar jurusan IPA? Ada nggak? Boleh raise hand atau open boleh. Oke, jadi untuk dia sini di jurusan apa? Boleh tahu? Jurusan IPS, Kak. Oke, dari IPS. Jadi untuk jurusan IPS bagus banget ya, jurusan IPS masuk ke KIR karena ini bisa menghancurkan stigma, di mana biasanya anak KIR ini sering banget dikaitkan dengan saintek. Jadi sebenarnya KIR ini juga mencakup tentang soshum. Jadi kalian juga bisa membuat suatu karya ilmiah tentang soshum. Jadi yang berpotensi untuk mendapatkan juara itu bukan penelitian tentang saintek saja, tapi ada juga yang berpotensi untuk mendapatkan juara dari penelitian sosumnya, karena juga topik yang diberikan oleh masing-masing penyelenggara lomba itu berbeda-beda. Jadi ada yang topiknya saintek, ada juga yang topiknya sosum. Jadi bisa dikenakan juga di KIR ini. Dan juga kembali ke topik yang tadi, yaitu sesuai keinginan, bisa sesuai dengan jurusan maupun di luar jurusan. Namun aku saranin biar kalian itu membuat suatu penelitian yang sesuai dengan jurusan dan minat masing-masing, supaya nantinya ilmu-ilmu yang kalian gali atau data-data yang kalian ketahui melalui proses penelitian ini nantinya bisa menjadi sebagai tambahan ilmu bagi kalian. Jadi kalian bisa lebih memahami tentang minat dan jurusan yang kalian tekuni. Dan juga misalnya kalau kalian nanti ingin melanjutkan lagi di perkuliahan atau di jenjang berikutnya seperti misalnya kerja, itu bisa membantu banget untuk kalian biar selama di perkuliahan atau selama di masa kerja kalian bisa lebih efektif untuk memahami materi-materi dari bidang kalian sendiri. Dan selain itu kita realistis saya di sini, jadi di KIR karena kita masih SMA, jadi penelitian itu masih dalam seputar wacana perlombaan ya. Jadi dalam satu kompetisi tentunya kalian menginginkan sesuatu yang terbaik. Jadi kalian ikut kompetisi tentunya tujuannya biar menang kan. Jadi agar misalnya peluang untuk menang itu lebih besar, maka aku saranin biar kalian itu mengikuti mengangkat topik yang setidaknya dasar-dasarnya sudah kalian ketahui. Namun kembali lagi ya sesuai keinginan kalian, boleh di luar jurusan, boleh di dalam jurusan, sesuai mau kalian sendiri. Karena ada juga beberapa bukti dari kakak kelas tuh, kan kita SMA nih yang ada perlombaan itu kan dari kuliah, tentunya beda-beda bidangnya, dan kita di SMA juga tidak mempelajari bidang di kuliah tersebut, dan buktinya ada juga beberapa yang
Jadi asalkan kalian tekun dan disiplin, pasti kemenangan itu bisa diraih. Kemudian yang kedua ada mengenai dari isu dan berita terkini. Jadi bisa kalian dapat dari majalah, dari koran, dari medsos juga banyak kan beredar itu, misalnya di Instagram, di Twitter, banyak banget ada isu-isu dan berita terkini yang bisa kalian dapatkan. Nah, jadi misalnya topik yang sedang hangat dibicarakan itu ada tentang COVID-19, kemudian tentang sampah plastik itu tidak terlekang oleh waktu ya, jadi setiap masa juga cocok banget diomongin tentang sampah plastik ini. Kemudian ada tentang pendidikan, minat literasi, dan masih banyak lagi. Jadi semua topik itu biasanya ditawarkan oleh penyelenggara lomba. Jadi tergantung kalian menyesuaikan dengan topik-topik yang ada pada tiap-tiap lomba. Yang ketiga yaitu ada dari jurnal penelitian. Itu bisa dari KRI dan esai dari orang lain ataupun kakak kelas. Jadi di sini kita ada kumpulan kumpulan dokumen KTI dan esai dari kakak-kakak kelas alumni SMA Negeri 1 Singaraja yang dulunya bergabung di KIL. Jadi di sini ada link drive-nya, nanti mungkin bakal dikirim oleh kakak-kakaknya. Di sana kalian bisa mencari inspirasi tentang dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh kakak kelas kalian. Nah, itu juga kalau misalnya karena di link itu topiknya terbatas ya, karena ya emang tidak semuanya juga, tidak semua lomba juga diikuti. Kalian bisa mencari, misalnya ada suatu yang ikuti Google Drive tersebut, kalian bisa cari di Google Scholar. Jadi sana itu lengkap banget, ada penelitian-penelitian dari mahasiswa yang emang expert di bidangnya, dan juga ada beberapa dari dosen-dosen di sana. Pokoknya lengkap banget, kayaknya dan apapun yang kalian cari bakal di sana. Jadi di sana kan bisa mendapat juga inspirasi dari jurnal-jurnal penelitian di Google Scholar. Google Scholar itu penting banget. Kemudian yang keempat bisa dari pengalaman pribadi, seperti misalnya masa kecil, lingkungan di sekitar kalian, lingkungan rumah atau lingkungan sekolah, boleh banget. Kemudian dari keluarga, dari lomba-lomba yang kalian ikuti, dan lain-lain. Jadi hal-hal ini berkaitan dengan misalnya kalian ingin mengubah suatu fenomena atau kebiasaan atau prasangka yang ada selama semasa hidup kalian. Jadi prasangka apapun itu, misalnya kalian ingin mengubah hal tersebut, mengubah cara pandang orang yang ada di sekitar kalian, itu bisa banget dituangkan ke dalam suatu karya tulis ilmiah. Kemudian yang kelima ya judul karya sebelumnya. Ini berkaitan dengan poin 3 ya, jurnal penelitian. Jadi di sini aku tambahin aja, kalian boleh banget ngambil inspirasi ya, bukan kopas. Jadi kalian boleh banget ngambil inspirasi dari jurnal-jurnal yang sudah ada atau judul karya sebelumnya. Namun tentunya harus tetap mengandung inovasi dan kreativitas atau suatu perbedaan yang tentunya bermanfaat bagi hidup orang banyak. Di sini kan topiknya sudah ditawarkan oleh masing-masing penyelenggara lomba. Jadi ketika kalian misalnya sudah mendapatkan ide atau topik yang ingin kalian angkat, gimana cara-cara kalian untuk memantapkan ide tersebut? Nah, di sini ada suatu metode pemantapan ide, yaitu berupa kerangka berpikir untuk membuat suatu solusi yang konkret. Jadi kerangka ini berguna agar ke
depannya kalian tidak melenceng terlalu jauh dari apa yang kalian rencanakan. Jadi ini menurut pengalaman pribadi aku sih. Jadi biasanya kadang-kadang di tengah-tengah penelitian itu aku kebingungan di tengah jalan, jadi stuck karena kebanyakan mikir nih, jadinya bingung. Sebenarnya apa sih yang mau aku buat, jadi apa yang mau aku teliti gitu. Sering banget itu terjadi. Aku nggak tahu sih sama yang lain kayak gimana, tapi pribadi hal itu sering terjadi. Nah, ketika kalian mengalami hal tersebut, jadi kerangka ini bakal ngebantu banget biar kita bisa tetap berjalan sesuai jalan yang kita rencanakan sebelumnya. Jadi apa aja isi dari kerangka berpikir ini? Jadi yang pertama ada masalah utama. Masalah utama ini adalah mengenai permasalahan dari topik yang akan kalian angkat nantinya. Jadi masalah utama ini bisa lebih dari satu sesuai dengan kompleksitas atau pengembangan topik yang kalian bicarakan nantinya. Yang kedua, ada penyebab yaitu mengenai penyebab dari permasalahan yang nantinya akan kalian angkat, yang nantinya akan dikaitkan menuju pemecahan atau solusi demi meminimalisir pengaruh dari hal-hal yang menyebabkan permasalahan tersebut. Kemudian ada potensi. Potensi ini itu mengenai hal-hal yang berpotensi untuk diteliti lebih lanjut ataupun pertimbangkan untuk kemudian jadikan solusi dari permasalahan yang kalian ungkit. Mengangkat topik tersebut, tujuan dari solusi yang nantinya akan kalian tawarkan. Kemudian ada bagian solusi, yaitu pemecahan masalah dari hasil kolaborasi dan analisis antara faktor-faktor penyebab serta potensi kemungkinan dapat menyelesaikan permasalahan yang kalian angkat. Jadi solusi ini bisa berupa alat, bisa berupa benda, bisa berupa suatu kebijakan, bisa berupa aturan atau kesimpulan, dan lebih banyak lagi. Solusi ini tidak selalu tentang alat saja. Kemudian ada pun dalam suatu ide ini yang terpenting, kalian harus memastikan bahwa ide atau yang kalian angkat itu inovatif, sesuatu yang baru atau pengembangan dari suatu hal. Nah, pengembangan dari ide yang sudah ada sebelumnya. Kedua, kreatif atau berbeda dari yang lain secara nyata, bisa diterapkan secara nyata. Baik, kalau saya masih agak bingung, di sini ada dalam konteks high-tech, di sini sumbernya dari dokumen Keep Office. Ngomongin. Halo. Ya, halo Ken. Tes. Yang lain, Kak Nikennya tadi sudah terdengar? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Udah kok, Ken. Aman, Ken. Oke, mungkin karena nggak ada respon, berarti oke-oke aja ya. Aku lanjutin aja ya. Jadi di sini jadi di sini ada contoh rangka dari lingkup Saintek. Oke, aku lanjut ya. Di sini ada contoh rangka dari lingkup Saintek. Jadi sumbernya itu ada dari dokumen Fiklotis ya. Jadi kalau misalnya menurut kalian ini penting, biar kalian lebih ngerti dari kerangka ini yang aku jelasin tadi, kalian bisa screenshot. Nah, ini untuk yang Sainteknya ya. Lagi nanti kirim linknya oleh kak kelasnya mungkin ya. Jadi ini untuk yang Saintek, kalau misalnya udah di screenshot, di sini ada juga kerangka untuk lingkup Soshum. Bisa kalian lihat nih di sini, meskipun solusinya berupa teknologi, atau mungkin kalian mendengar kata teknologi pasti langsung berpikir ini Saintek ya.
emang ini aku rasa ini kayak perpaduan antara sosum dan saintek ya, karena masalah utamanya itu tentang kurangnya minat generasi muda untuk belajar menari tari-tarian Bali. Jadi ini masih ke dalam lingkup sosum, namun solusinya berupa suatu teknologi. Jadi kalau misalnya kalian mau screenshot juga boleh banget. Yang utama, penyebab, potensinya, ini, tujuannya, solusi, dan juga sesuai inovatif, kreatif, dan aplikatif. Jadi kalau misalnya kalian pikir-pikir pasti kalian nggak pernah akan dengar tentang yang kayak gini. Keren banget sih ini kakak kelas kita. Oke, kalau misalnya udah di screenshot, sekarang kita lanjut ke sesi pembagian tugas. Jadi untuk kelas 11. Untuk tugasnya itu membuat bagan pemantapan ide seperti pada slide sesi kelima dengan topik dan sebuah bebas. Jadi kalian bisa mengambil topik apapun itu sesuai dengan yang kalian inginkan. Untuk deadline-nya itu hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 jam 3 sore dikumpul pada Google Classroom Kirk Office Area. Untuk link GCR-nya nanti menyusul ya. Dan juga perlu kalian ingat bahwa tugas ini akan menentukan untuk kalian apakah lanjut akan dilantik atau tidak. Jadi tugas ini tidak dinilai dari kehebatan atau kebagusan ide, namun dari niat kalian membuat tugas tersebut. Jadi aku harap di sini kalian bisa membuat tugas ini dengan kreativitas maksimal. Jadi kalian bisa menambahkan hiasan apapun itu, namun tetap tidak menghalangi topik yang kalian angkat. Jadi hiasan itu boleh, tapi jangan sampai menutup topik yang kalian angkat. Jadi yang utamanya itu masih topik yang kalian bicarakan. Jadi untuk bagaimana ide ini, aku harap kalian bisa membuatnya secara digital ya. Bisa dengan Canva atau bisa dengan yang kalian bisa gunakan. Jadi buatlah kreatif mungkin. Oke. Pertanyaan atau tambahan bisa disampaikan ya. Nah, raise hand ya. Nanti bakal jawab sama aku atau kelas 12 lainnya. Ada pertanyaan nggak? Kelas 11 ataupun kelas 10. Ini tugasnya untuk kelas 10 sama 11 ya. Contoh lagi, mungkin dari kakak kelas bisa dikirimin link Google Drive dari sumbernya. Jadi kalau misalnya mau bertanya, link juga udah dikirim di chat. Nanti bakal ada rekamannya juga. Oke, udah dikirim ya. Rekaman juga. Ingat ini tugas kelas 10 dan kelas 11 dan enggak dinilai dari hebatnya, tapi dinilai dari ada tugas tuh udah kita anggap pasti udah baik. Ayo, betul. Ini juga syarat pelantikan ya. Selamat datang teman-teman yang baru habis dari Bantara. Halo. Semangat. Ada yang bertanya? Oh ya, kalian jangan lupa juga absen ya, ada di kolom komentar. Oh ya, Widya mungkin bisa di-share absennya. Absennya bisa habis meetingnya aja, nggak apa-apa. Oh iya, boleh juga. Gimana? Nggak ada pertanyaan nih kira-kira? Ini kok sambil nunggu. Nggak ada pertanyaan guys, gimana nih? Sambil menunggu ya, aku mau nge-share beberapa foto-foto. Tadi kan sempat belum dapat lihat mukanya Pak Yudi nih. Aku override ya, Ken ya. Aku ganti share screen-nya nih, Ken. Oke.
Oke, bisa dilihat nih dokumentasi. Pak Yudi yang mana orangnya? Pak Yudi adalah yang ini, guys. Kelihatan kan ya? Udah kelihatan ini? Oke, udah kelihatan. Nih ada Intel 2019. Itu Pak Yudi ya, yang itu. Yang berkacamata, kelihatan kan? Ini cuma dokumentasi buat istilahnya motivasi aja sih. Karena nanti ini seru banget catatannya kakak kelas. Ini ada mainan. Ini di Malang mereka sempet apa sih namanya lomba. Oh iya, mungkin bakal ada yang nanya nanti untuk biaya lombanya gimana. Jadi kita bakal ada bayar uang kas, di mana nanti uang kasnya itu bisa dipakai untuk sekarang, untuk kali ini karena kebetulan lagi online. Uang kasnya itu dikit kok, tenang aja, itu cuma 10.000 sekali dan seterusnya 5.000. Jadi itu bakal dipakai untuk bayar lomba kalian. Tapi ada beberapa lomba yang perlu biaya sendiri untuk perjalanan, tapi nanti pasti bakal diusahain sama kita untuk pasti kita bakal usahain untuk minta dana dari sekolah. Mungkin kalau lombanya udah bener-bener bergengsi, kayak dulu lomba internasional tuh sudah ada dana dari sekolah. Jadi ya jangan ragu untuk lomba. Kalau ada kendala biaya bisa dibilang. Ini dokumentasi science fair kita 2 tahun lalu. Bisa dilihat ini pas offline ya. Mungkin ada di sini ada yang belum pernah ke Semansa. Ada yang belum pernah ke Semansa, tapi ya ini di Semansa. Mungkin kelas 11 juga ada yang belum pernah ke Semansa kali ya. Saking online-nya. Ini kakak kelasnya banyak menang lomba. Ini ada contoh latihan. Ya kasihan ya. Nih. Jadi ya ini pesta rakyat fisika, ini di UI. Yang tadi tuh di Intel itu di Brawijaya di Malang. Nanti Intel tuh bakal ada lagi kegiatannya online bulan Oktober atau November kayaknya. Aku harap ada yang ikut karena itu Intel tuh bagus banget lombanya dan kita setiap tahun menang. Jadi ini ada Kak Yuni sama Kak Indah. Mereka ini berangkat ISPO, Indonesia Science Olympiad Project Olympiad. Itu di mana sih? Di mana tuh ya? Di mana tuh Indah? Di Depok ya? Di Depok apa di Bogor? Aku lupa. Di Tangerang. Di Tangerang. Oke, salah guys. Di sini. Yang di keren Depok banget kan? Yang di pesta rakyat fisikanya. Ya. UI itu ya soalnya. Ya. Ya, betul. Ini pas ini kakaknya ini loh, pas lomba nih mereka itu sih, apa sih namanya? Ini padahal mereka udah mau lulus ini tapi udah lomba, masih lomba. Jadi ya, begitu dari dokumentasinya, beberapa dokumentasi kita. Ini ada beberapa punya Pak Yudi. Sebagai motivasi. Jadi benar-benar gak ada pertanyaan nih. Dari adik-adik, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya. Untuk GCR-nya nanti kita bakal umumin. Yang penting buat aja dulu, nanti pasti pengumpulannya bakal diumumin. Sepertinya ada pertanyaan ya. Oke. Oh ya, nanti untuk PPT-nya bakal dikirimin juga ya di grup. Misalnya kalian tadi ada masalah atau gimana. Atau aku mungkin yang ada masalah, bakal dikirimin nanti. Oke, jadi sekian dari sharing ilmu aku. Jadi aku mohon maaf kalau misalnya tadi ada kesalahan teknis atau misalnya ada salah kata yang kurang dimengerti, mungkin nanti bisa tanyain aja langsung ke aku atau ke kakak kelas yang lain boleh juga. Jadi sekian dari aku akhiri dengan selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Niken. Jadi itu juga menutup acara kita hari ini karena kebetulan udah jam juga ya. Dan karena tadi nggak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Jadi mungkin kita akan akhiri dengan sesi foto bersama. Jadi bisa on cam, Widya juga bisa siap-siap SS-nya ya. Oke, semuanya on cam ya. Ini udah on cam ini, di aku sih belum ya, karena wifi ku jelek banget. Nggak apa-apa. Aku juga ada jaringannya agak bermasalah nih. Oke.
Udah pada on cam nih? Oh, Indah udah on cam. Baru aku Indah nih kan sih yang on cam di sini. On cam. Ini emang wifi Siapa tuh? Rudi ada Putra. On cam. Ini kan di kamu On cam, itu nggak? guys. Banyak yang on cam nggak? Di kamu banyak yang on cam nggak? Di aku kelihatannya tuh dikit gininya. Wait, Di aku udah kok, sisa tinggal 2 yang Oh ya udah banyak. Oke, berarti memang wifi ku jelek, nggak apa-apa. Mungkin kalau yang kotanya dikit, kita maklumi juga ya nggak apa-apa deh. Nggak memaksakan, tapi mengharapkan untuk on cam. Oke. Widya udah kelihatan? Gimana Widya? Udah. Oke. Saya. Senyum semuanya guys. Widya kasih aba-aba. Oke, 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi, mungkin gaya bebas mungkin. Biar kelihatan cantik sama ganteng. ada calon bantalnya juga guys. Ya, nggak apa-apa. Oke. 1, 2, 3. Kita mau lagi foto nggak? Udah ya? Udah semua. Bagian. Udah. Udah, nanti habis kota ya orang-orang, kasihan. Oh iya, betul. Oke, udah ya. Tutup dah. Oke. Udah, nanti dokumentasinya bakal kita kirim ya. Terima kasih banyak semuanya telah hadir. Selamat pagi, sekarang bisa live ya. Bye. Thank you all. Thank you. Thank you. Selamat Tika.